Mana budidaya kopi yang baik itu, Bu? Nah, sebenarnya seharusnya ini dibersihkan piringannya, jadi untuk memupukannya lebih mudah. Juga nanti ada pemangkasannya yang teratur biar buah kopinya tuh bagus dan nggak terlalu tinggi pohonnya. Juga sebaiknya ada tanaman penahungnya. Ini kira-kira bulan berapa ya dipanennya? 1 bulan lagi. Oh gitu. Selamat siang, Selamat siang Bu. Bu Febi Iya, dan Bang perkenalkan, Rasid. Perkenalkan Iya. Bang, ini Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara. Ini Bu, Bapak ini tadi nanya gimana budidaya kopi yang baik. Saya juga pengen tahu Bu. Oke, Bang Rasid, ini kopinya umur berapa? 1,8 tahun 8 bulan. Produksinya sudah berapa banyak? Sudah berapa kali panen dalam 1,8 bulan? Baru 2 kali panen ya. 2 kali panen. Kemudian selama ini budidayanya, misalnya pemeliharaan, pemupukan, sanitasinya, itu Pak Rasid dapat bimbingan dari mana? Cuma ada bimbingannya. Dari PPL misalnya di sini? Setempat belum ada. Belum ada. Jadi Pak Rasid, sebenarnya budidaya kopi yang baik dan benar itu sudah ada di Permentan nomor 49 tahun 2014. Itu namanya Good Agriculture Practices atau GAP on Coffee. Nah, kita jauh-jauh ke sini ingin melihat kopi Sambekan 2 ini supaya budidayanya itu bagus. Nanti bisa berpotensi untuk ekspor ke depan. Jadi nanti Bang Rasid atau Pak Rasid boleh melihat video lengkap tentang budidaya kopi yang baik dan benar. Gitu kan Bu Bebi ya? Menarik banget ya. Nanti kita lihat sama-sama ya Bang. Sumatera Utara dikenal dengan 2 jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta, yang banyak terdapat di Sidikalang, Mandailing, Karo, dan Toba. Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kopi juga merupakan komoditas ekspor penting bagi Indonesia yang mampu menyumbang devisa yang cukup besar. Budidaya kopi yang baik tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/OT.140/4/2014. Budidaya kopi yang baik atau yang disebut Good Agriculture Practice Coffee meliputi persyaratan tumbuh tanaman kopi 1000 sampai 2000 mdpl untuk kopi Arabica dan 100 sampai 600 mdpl untuk kopi Robusta. Curah hujan 1250 sampai dengan 2500 mm per tahun. Bulan kering, curah hujan kurang dari 60 mm per bulan 1 sampai 3 bulan. Suhu udara rata-rata 15 sampai 25 derajat Celcius untuk kopi Arabica dan 21 sampai 24 derajat Celcius untuk kopi Robusta. Kemiringan tanah kurang dari 30%. Kedalaman tanah efektif lebih dari 100 cm. Tekstur tanah berlempung dengan struktur tanah lapisan atau remah. Persiapan lahan pada tanaman kopi diawali dengan pembukaan lahan, yaitu dengan membongkar pohon-pohon, tunggul beserta perakarannya, tanaman perdu serta alang-alang. Tanaman kopi tidak memerlukan intensitas cahaya matahari yang penuh. Oleh sebab itu, tanaman kopi membutuhkan pohon naungan. Adapun manfaat pohon naungan bagi tanaman kopi antara lain mengurangi intensitas cahaya matahari, mengurangi perbedaan temperatur antara siang dan malam, menjaga iklim mikro agar lebih stabil, sebagai sumber bahan organik, penahan angin dan erosi, serta meningkatkan kualitas di kopi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memilih tanaman penaung untuk kopi adalah memiliki perakaran yang dalam, memiliki percabangan yang mudah diatur, ukuran daun relatif kecil tidak mudah rontok dan memberikan cahaya yang menyebar, termasuk ke dalam leguminosa dan berumur panjang, menghasilkan banyak bahan organik, dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak, tidak menghasilkan senyawa yang bersifat alelopati, tidak menjadi inang hama dan penyakit kopi.
Ada dua jenis tanaman penaung yang harus dikelola dalam budidaya kopi, yaitu penaung sementara yang berfungsi menaungi tanaman kopi muda sampai tanaman penaung tetap berfungsi secara optimal, melindungi tanah dari erosi, meningkatkan kesuburan tanah, menekan pertumbuhan gulma. Jenis tanaman yang sering dipakai sebagai penaung sementara adalah Morania macrophylla, sangat cocok untuk ketinggian kurang dari 700 mdpl. Untuk ketinggian lebih dari 1000 mdpl, sebaiknya menggunakan penaung Crotalaria dan Teporosia. Pada daerah endemik, penyakit nematoda parasit disarankan menggunakan Crotalaria. Sedangkan jenis tanaman penaung lainnya adalah penaung tetap mutlak, diperlukan agar tanaman kopi berkelanjutan. Tanaman kopi tanpa penaung tetap cenderung menyebabkan percepatan degradasi lahan dan mengancam keberlanjutan budidaya tanaman kopi pada lahan tersebut. Di Indonesia, pohon naungan tetap yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah lamtoro, gliricidia, kelapa dadap, kasuari, dan sengon. Penggunaan bahan tanam unggul. Pemilihan bahan tanam unggul merupakan langkah penting dalam praktek budidaya kopi yang baik. Dalam pemilihan bahan tanam unggul, perlu dipertimbangkan kesesuaian dengan lingkungan, tempat penanaman agar dapat diperoleh mutu, cita rasa, dan produktivitas yang maksimal. Pada tanaman kopi, bahan tanam dapat berupa varietas, diperbanyak secara generatif, dan berupa klon, diperbanyak secara vegetatif. Benih unggul pada tanaman kopi dapat diperoleh dengan cara-cara semaian biji, stek, somatic embryogenesis, dan sambungan klon unggul. Perbanyakan secara generatif. Benih diperoleh dari produsen yang sudah mendapat SK Menteri Pertanian sebagai produsen. Benih yang sudah diterima harus segera dikecambahkan. Kebutuhan benih untuk 1 hektar, yaitu dengan jarak tanam 2 meter dikali 2 meter memerlukan 4.375 benih. 2 meter dikali 2,5 meter memerlukan 3.500 benih. 2,5 meter dikali 2,5 meter memerlukan 3.000 benih. Proses penanaman secara generatif dimulai dari pembuatan bedengan, persemaian dengan syarat sebagai berikut. Lokasi perbenihan dan penanaman sebaiknya berdekatan agar mudah diawasi. Tempat datar, berdrainase baik, dan dekat sumber air. Serta tanah harus bebas dari nematoda, parasit, dan cendawan akar. Penyemaian benih. Sebelum biji disemai, bedengan disiram air sampai jenuh. Penyemaian benih dilakukan dengan membenamkan biji sedalam lebih kurang 0,5 cm. Permukaan benih yang rata menghadap ke bawah. Jarak tanam benih 3 cm x 5 cm. Setelah benih tertata di atas bedengan, di atasnya ditaburi potongan jerami atau alang-alang kering agar terlindung dari sengatan matahari maupun curahan air siraman. Sesudah sepasang daun membuka, benih segera dipindah ke dalam polybag atau bedengan perbenihan. Selanjutnya, perbanyakan secara vegetatif ialah pembibitan secara sambung. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sambungan yaitu ketegapan batang bawah atau bahan entres, kebersihan sarana, waktu dan keterampilan tenaga penyambung. Penanaman benih kopi. Benih dapat dipindahkan ke lahan setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% dari cahaya langsung. Digunakan benih yang sudah siap salur, pertumbuhannya sehat, kekar, dengan kriteria benih siap salur telah memiliki 6-8 pasang daun normal dengan sepasang cabang primer.
Penanaman dilakukan pada awal musim hujan. Hindari penanaman pada waktu panas terik. Sebelum penanaman, buat lubang tanam yaitu dengan ukuran 60 x 60 x 40 cm, trapesium. Pembuatan lubang tanam sebaiknya dilakukan 6 bulan sebelum tanam. Akar tunggang yang terlalu panjang dipotong, sedangkan untuk benih dalam polybag dilakukan dengan memotong bagian dasar polybag lebih kurang 2-3 cm dari bawah, kemudian sobek polybag agar memudahkan proses penanaman. Benih ditanam sebatas leher akar, kemudian ditutup dengan tanah. Penutupan lubang tanam dibuat cembung agar tidak terjadi genangan air. Tanaman yang mati segera dilakukan penyulaman selama musim hujan. Untuk memperbaiki kondisi lahan dan daya tahan tanaman terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim, meningkatkan produksi dan mutu hasil serta mempertahankan stabilitas produksi yang tinggi, maka tanaman kopi harus dipupuk. Secara umum, kopi memerlukan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pelaksanaan pemupukan harus tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat cara pemberian. Pemberian pupuk organik dapat berupa kompos, pupuk kandang, atau limbah kebun yang telah menjadi kompos. Dosis pemberian pupuk organik 10-20 kilo per pohon per tahun. Pemberian pupuk organik berpengaruh sangat nyata pada tanah yang kadar organiknya sangat rendah, yaitu di bawah 3,5%. Pupuk organik tidak mutlak diberikan pada tanah yang memiliki kadar bahan organik di atas 3,5%. Sedangkan pemberian dosis pupuk anorganik dilakukan sesuai rekomendasi. Pupuk diberikan secara melingkar dengan jarak 75 cm dari batang pokok dan kedalaman 2-5 cm. Pemangkasan merupakan tindakan pemotongan bagian tanaman yang tidak dikehendaki seperti cabang yang telah tua, cabang kering, dan cabang lainnya. Pemangkasan pada kopi Arabica dan kopi Robusta di Indonesia dapat menggunakan sistem batang tunggal maupun sistem batang ganda. Namun, saat ini di Indonesia masih menerapkan sistem batang tunggal. Manfaat dari pemangkasan antara lain, tanaman tetap rendah sehingga mudah untuk perawatannya. Membentuk cabang-cabang produksi yang baru secara berkesinambungan dalam jumlah cukup. Mempermudah masuknya cahaya dan memperlancar sirkulasi udara dalam tajuk. Mempermudah pengendalian hama penyakit. Mengurangi terjadinya fluktuasi produksi yang tajam atau biennial bearing dan resiko terjadinya kematian tanaman disebabkan pembuahan yang berlebihan atau overbearing dieback. Dan mengurangi dampak kekeringan. Biji kopi yang baik dan disukai konsumen berasal dari buah kopi yang sehat bernas dan petik merah. Ukuran kematangan buah ditandai dengan warna kulit yang telah merah. Buah kopi masak mempunyai daging yang lunak dan berlendir serta mengandung senyawa gula yang lebih tinggi, sehingga rasanya manis. Sebaliknya, daging buah yang masih muda sedikit keras, tidak berlendir dan tidak manis. Sedangkan kandungan lendir pada buah yang terlalu masak sedikit berkurang karena kandungan senyawa gula dan pektin sudah terurai secara alami akibat proses respirasi. Secara teknis, panen buah kopi secara masak dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain adalah lebih mudah diproses karena kulitnya mudah dikupas, rendemen hasil yang tinggi, biji kopi yang lebih bernas sehingga ukuran biji kopi lebih besar karena telah mencapai kematangan fisiologi optimum. Waktu pengeringan lebih cepat, multifisik biji dan cita rasa lebih baik.
Pemanenan buah yang belum masak atau kelewat masak, serta buah yang tidak sehat akan berpengaruh pada mutu biji kopi serta cita rasanya. Buah yang telah dipanen harus segera diolah. Wah, bagus sekali Bu. Akan saya terapkan di kebun saya Bu. Oke. Keren. Oke Bang Rasid, berarti sudah melihat video yang tentang kopi yang baik dan benar ya, budidaya kopi yang baik dan benar. Mau nggak Bang Rasid nanti menerapkan? Iya. Mulai dari awal sampai dengan pemanen yang baik, pasca panennya, sehingganya nanti kopi Sambekan 2 ini mendunia. Iya Bu. Petaninya sejahtera. Iya Bu. Dan Bang Rasid nggak menyimpan sendiri ilmunya, harus disebarkan ke petani yang lain. Oke, Oke Bu. siap, baik. Kopi Sambekan 2, keren! BSIP, Kita pasti lebih baik.